badannya si kalkun kelihatan bongsor subur makmur begini, jangan remehkan kelincahannya teman. Hiat! Tuh, lihat kan loncatannya. Udah kayak bisa terbang aja kamu sob. Sebentar. Otan sampai lupa nanya, kenapa jadinya kalian pada berantem begini? Walah, ternyata para jantan ini saling menunjukkan kehebatannya untuk bersaing memperebutkan wilayah sekaligus jodohnya, teman. Tenang. Meskipun tendangannya kelihatan sangat keras, kalkun juga dilengkapi tameng super, teman. Yaitu bulunya yang tebal dan banyak. Ada sekitar 5.500 helai bulu yang dimiliki kalkun dewasa, teman. Luar biasa, sob. Jadi gak cuma jadi penghangat tubuh di musim dingin. Bulu-bulu ini juga berfungsi sebagai pelindung dari serangan. Kalau sudah berhasil mengusir jantan lawan, baru deh kalkun jantan ini memekarkan bulunya agar sang betina tertarik. Multifungsi banget juga ya sob bulu-bulu kamu. Pepet terus. Ya udah deh, lanjutin lagi PDKT-nya. Semoga jodoh ya. Percaya nggak, suara kalkun yang disebut gobles ini bisa terdengar sampai 1 mil jauhnya. Kalkun juga latahan, alias sangat terpancing bersuara kalau mendengar suara lainnya juga. Nah, kita uji coba ya dengan menyetel suara lain melalui alat ini. Ayo Agenotan, beraksi! Agenotan memasang suara kalkun. Apakah ia akan bersuara? Tuh kan, dia terpancing bersuara juga. Sekarang kita ganti dengan suara siamang ya. Ngikutin juga dia. Gak bisa, kamu gak bisa bersuara seperti siamang, Kun. Weh, kayaknya ada yang nyautin nih. Tapi kok suaranya beda? Kamu gak mau kalah saing sama suaranya si kalkun ya, Sob? Walah, ternyata kamu toh. Hajime Masite. Gimana teman? Otan udah jago belum bahasa Jepangnya? Soalnya Otan mau kenalan sama ayam dari Jepang ini nih. Namanya Onagadori atau dikenal dengan ayam hias ekor panjang. Di negeri Sakura Jepang, Onagadori jadi harta karun paling berharga loh karena statusnya yang hampir punah. Tapi di Indonesia sendiri sudah banyak dikembangbiakan untuk dipelihara orang banyak. Teman, keunikan ekornya ini sesuai dengan nama si ayam. Onagadori berasal dari kata O yang berarti ekor, naga bermakna panjang, dan dori berarti unggas. Selain ekor panjangnya yang bisa menjuntai hingga 10 meter, Onagadori juga punya hobi unik nih teman. Pasti kalian udah sadar dong dari tadi. Yaps, Onagadori gemar bertengger seperti burung teman. Waduh, kalian berdua kenapa berkelahi sih? Sudah hentikan, damai sajalah. Sini cerita sama Otan kalau ada masalah. Ya gini nih, kalau Onagadorinya turun ke tanah terus ketemu sesama pejantan.
Walaupun Onagadori berekor panjang dan indah hingga jadi ayam hias, jangan ragukan naluri alaminya, teman. Ayam jantan kalau ketemu muka sama jantan lain, langsung deh disangka lawan bertarung. Dan panjang ekornya ini ternyata tidak jadi masalah untuk lincah menyerang. Sudah ya, kalau nggak mau damai, Otan pulang aja. Orang kalian disuruh turun biar istirahat dari tenggeran, malah jadi pilih berantem. Ya udah deh, bertengger ke atas lagi aja. Biar akur tuh kayak teman-teman kamu di atas tiang. Apa iya cuma Onagadori aja yang kuat bertengger? Nggak ada bukti berarti nggak ada fakta. Tenang, Karere yang cantik mau bantu Otan untuk buktiin ke teman-teman semua kok. Asik. Penantangnya kali ini dari ayam Bangkok. Otan gak bakal sabung ayam kok, dosa. Mari kita lihat, apakah ayam Bangkok ini bertahan lama di atas tripod? Wah, masih kuat juga nih Sob di atas sana. Mantul. Loh, belum lama Otan puji kok udah turun aja Sob. Kamu mati gaya ya di atas sana. Yah, gimana sih Sob? Diketawain tuh sama Karere. Memang bukan keahlian kamu ya bertengger di atas sana. Sob, udah menang kok Sob. Udah boleh turun sekarang. Betah banget sih kamu di sana. Sobat Otan ini mau dipotong ya? Jangan, Pak. Ayo, mata lihat depan. Loh, malah keluarin spidol segala. Wah, ini si Otan tahu. Pak Bambang pasti mau hipnotis ayam. Wih, jangan-jangan Pak Bambang memang hipnoterapis handal ya. Kalau soal hipnotis ayam mah, semua orang bisa praktekinnya kok. Dengan menarik garis lurus, konsentrasi ayam sepenuhnya akan berpusat pada garis tersebut. Hal ini membuat naluri ayam untuk bertahan hidup muncul dengan cara kaku tidak bergerak atau sampai berpura-pura mati. Efek ini disebut dengan imobilisasi tonik. Saat hewan merasa takut dan terancam, detak jantungnya akan melambat dan membuatnya berhenti bergerak. Jadi, sebenarnya ayam punya sifat kamuflase dengan cara pura-pura mati jika ada hewan predator yang ingin menyerang. Wah, Otan pikir kamu sering nonton acara sulap, Sob. Gawat! Ada hiu sirip hitam. Waduh, Otan lupa. Bukan cuma yang cantik-cantik aja ada di sini, tapi lengkap sama pemangsa ulungnya juga. Ih, takut. Hei penyu, cepat berenang ke tempat aman. Kelompok hiu sudah melihat kamu, Sob. Jangan, ini bertanda buruk bagi si penyu. Weleh, ternyata mereka hidup akur damai sentosa toh. Otan udah heri aja, alias heboh sendiri. Oh iya, Otan baru ingat, ini kan memang hiu dan penyu hasil evakuasi nelayan dan ditempatkan dalam satu keramba. Ya pantas aja dong udah jadi bestie satu sama lain. Loh, ada apa paman? Ya ampun, ternyata para paman nelayan tidak sengaja menangkap
bergejala saat memancing. Karena kondisi hiu yang kurang baik dan masih terlalu kecil, maka lebih baik Sobat Totan dibawa ke keramba untuk dirawat. Yaps, keramba ini memang dikhususkan untuk hiu hasil evakuasi nelayan. Kondisi hiu paling umum saat dijumpai adalah bagian mulut yang sobek terkena jaring, kebutaan, dan jamur. Daripada dilepaskan dengan kondisi tidak sehat, sementara kamu diobati di sini dulu ya sob. Perawatan dalam keramba ini dilakukan selama 6-7 bulan. Setelah itu, hiu-hiu yang sudah sehat boleh kembali ke lautan. Siapa sih yang gak takut kalau udah lihat ikan hiu? Predator tertinggi di lautan ini bisa memangsa siapa saja, termasuk manusia. Di Indonesia sendiri terdapat 116 jenis hiu. Dan hiu yang satu ini berjenis black tip atau sirip hitam, yang sering ditemukan di perairan dangkal dengan iklim tropis dan subtropis. Tahukah teman, jika ikan hiu mempunyai penglihatan yang cukup buruk namun tetap cekatan dalam berburu mangsa? Ini disebabkan karena penciuman hiu yang tajam, apalagi jika mendeteksi bau darah. Mitosnya, hiu selalu merespon bau darah apapun, termasuk darah manusia. Kita mulai dari daging ayam dulu deh. Yuhuu, siap-siap sikat sampai ke tulang-tulang ya sob. Waduh, kok nggak ada tanda-tanda si hiu mendekat ya? Berarti jelas ya teman, si black tip kurang tertarik dengan darah dan daging ayam. Oh iya, respon ini tidak selamanya berlaku di semua jenis hiu ya. Sekarang kita coba dengan potongan ikan tongkol ini ya. Wow, nggak perlu waktu lama, hiu pertama datang dan mengoyak daging tongkol. Sekali gigit, robekan daging tongkolnya gede banget. Ih, Otan merinding banget bayangin kalau Otan kena serangan ikan hiu dan digigit hidup-hidup. Tidak! Meski gigitannya kuat, tapi gigi hiu sering patah. Uniknya, jika dihitung, hiu memiliki 10.000 gigi sepanjang hidupnya. Bukan jadi masalah besar bagi hiu ompong, karena gigi barunya akan tumbuh kembali dalam waktu 24 jam. Wah, lihat kan teman, para hiu hanya berhenti makan ketika menyisakan tulang saja. Ternyata hiu sirip hitam lebih menyukai makanan yang memang awam ia makan, seperti ikan, moluska, dan krustasea. Tapi kalau ada luka boleh nggak Pak? Boleh, tak apa. Ayo tebak, kira-kira Kak Resi mau ngapain ya? Dipegang nanti. Kasih makan ikan hias? Itu sih udah biasa. Tapi kalau berenang bareng ikan hiu ada yang berani nggak? Eits, sabar dulu dong. Jangan main ngegas aja pas Otan bilang berenang sama ikan hiu. Di tempat wisata Bangsering Underwater, pengunjung diperbolehkan snorkeling bersama hiu dengan syarat dipandu oleh pendamping atau guide. Sebab kegiatan berenang ini harus dalam pengawasan ketat pihak pengelola wisata. Tujuannya untuk menjaga keselamatan ikan dan pengunjung. Jadi nggak boleh asal nyemplung ya. Nah, kalau sudah di dalam air, kuncinya harus tenang dan jangan panik. Nikmatin aja pemandangan ikan hiu yang super dekat. Oh iya, selain tenang, dilarang keras untuk memegang sobat predator ini ya. Sebab dengan keberadaan manusia di dalam keramba tidak menjadi ancaman bagi hiu. Tapi kalau ia menerima sentuhan secara tiba-tiba, maka kemungkinan hiu menyerang sangat besar. Oh iya, meski hiu-hiu yang ada di sini dalam proses perawatan, tapi keberadaan manusia tidak membawa dampak negatif dalam proses penyembuhannya.
Jadi dijamin aman, Bos. Nah, sekarang ikut Otan ke suatu tempat yuk. Kita pindah ke apartemen ya. Iya, Otan mau ajak teman di rumah ke apartemen bawah laut. Teman di rumah bisa menemukan apartemen ikan di Bangsering Underwater, Jawa Timur. Sebagai tempat wisata konservasi terumbu karang, di sini teman-teman dapat berkunjung ke rumah ikan buatan. Fungsi rumah ikan buatan dibuat sebagai habitat baru biota laut, pengganti terumbu karang yang rusak akibat penangkapan ikan menggunakan potas atau racun yang merusak ekosistem laut. Upaya ini juga menghasilkan budidaya terumbu karang.